Ada komentar dari viewer saya mengenai harga emas yang ada kemungkinan turun. Mereka berharap harga emas turun jadi 100.000 per gram. Saya paham sih mindsetnya bagaimana. Maksudnya mereka mungkin kemahalan, nggak ada uangnya. Coba turun 100.000 deh, nah, saya mau beli. Tapi seandainya betul udah turun harganya, apalagi sampai 100.000, kemungkinan nggak ada orang lagi yang percaya mau beli emas. Kenapa? Ya harganya udah jatuh banget. Orang-orang yang dulu pernah beli di harga 1 juta lebih pasti kapok dan nggak percaya lagi sama emas. Otomatis ya emas mungkin bener-bener udah nggak bernilai bisa sampai begitu. Nah, semestinya orang yang punya mindset seperti ini berusaha mengubah sedikit mindsetnya. Ketika sesuatu hal itu menjadi mahal, kita bukan berharap dia yang turun ngikutin kita. Karena dunia itu tidak bekerja seperti itu. Dunia itu nggak bisa ngikutin kemauan kita. Kita yang mengikuti keadaan dunia. Ketika harganya mahal, kita mau beli emas, ya mungkin kita nabung kalau kita nggak ada uangnya, ya atau mungkin kita berusaha lebih menciptakan uang sampai kita bisa beli. Atau ya udah, kalau mahal nggak suka nggak usah beli aja, nggak masalah kok. Karena emas itu kan bukan kebutuhan pokok. Saya juga agak kaget ketika banyak yang setuju dan sependapat dengan pandangan ibu ini. Mindset-mindset seperti ini bukan salah jika Anda melihat sesuatu hal, misalnya itu harganya terlalu mahal. Nah, misalnya Lamborghini deh, mobil-mobil mewah itu. Lalu kamu berharap dia turun seharga Avanza. Ketika sudah turun seharga Avanza, Anda juga nggak bakalan beli kok. Karena Anda beranggapan nilainya turun. Kita berpaku kepada sesuatu hal yang nilainya terus naik. Kita percaya pas kita beli ke depannya naik. Kalau turun kayak gini, anjlok seperti ini, siapa lagi yang bakalan percaya? Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin nggak harga emas turun? Dan kalau turun berapa persen? Buat teman-teman yang baru mulai investasi emas, mungkin kaget ya. Wih, turun terus nggak nih? Jangan-jangan turunnya sampai kayak harga tahun lalu. Ini bukan hal baru kok. Setiap kali harga emas naik dan naiknya cepat, sampai satu titik dia akan turun lagi. Turun sampai satu titik tertentu, dia mulai stabil, naik sedikit, turun sedikit, naik sedikit, turun sedikit. Ini bukan hal baru. Apakah akan turun seperti 5 tahun lalu harganya? Ya mungkin di harga 1 juta. Saya rasa itu tidak akan terjadi, sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalau turun 10%, 15%, sekarang harganya 1.350.000, terus turun ke harga 1.300.000 atau 1.250.000, itu sangat mungkin. Dalam beberapa bulan ke depan, apakah akan turun terus? Nggak tahu. Kita nggak akan pernah tahu yang seperti ini. Kalau saya tahu, atau mungkin ada yang tahu, mungkin cukup tidur di rumah lalu trading emas. Nah ini nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita tarik jangka panjang, dari tahun ke tahun, terutama yang sudah di atas 3 tahun, harga emas itu memang cenderung naik. Dan itulah yang orang percaya. Dan satu lagi, menurut saya ini yang suka menyesatkan buat teman-teman yang berinvestasi emas. Mereka beranggapan kalau kalian beli emas, nilai kekayaan kalian bertambah. Enggak. Sebenarnya nilai emas itu sama aja. Nilai rupiah yang menurun, mata uangnya yang menurun, bank cetak hutang begitu banyak di luar sehingga harga uang itu menjadi murah. Sebenarnya harga emas itu ya nggak berubah banyak, segitu-gitu aja. Nilai uang yang terus menurun. Teknologi membantu segala jenis hal menjadi lebih murah. Dulu kita mau produksi 1 ton telur tuh mungkin hitungannya butuh 15 orang misalnya, dan butuh lahan sekian besar. Seketika teknologi itu masuk,
1 ton telur itu mungkin cukup diternak oleh 2 orang. Dulu misalnya kita mau nanam padi seluas 10 hektar atau 20 hektar, kita mungkin butuh 20-25 orang. Tapi ketika mesin bajak masuk, teknologi masuk, mungkin cukup 2 atau 3 orang yang mengerjakan. Nah, teknologi ini membantu nilai-nilai barang menjadi stabil terhadap uang. Jadi dianggapannya dalam uang, misalnya telur, dalam 10 tahun tuh naiknya nggak banyak. Dia membantu, teknologi membantu harga-harga komoditas, harga-harga bahan pokok itu stabil. Tapi kalau di emas, dia nggak demikian. Karena emas ini biasanya beradunya dengan mata uang. Ketika mata uangnya mulai turun, harga emas dia mulai naik. Ketika mata uang mulai ditinggalkan karena tadi takutkan terjadi sesuatu, orang-orang memindahkan aset kekayaannya pindah menjadi emas.